Kan ada yang nanya tuh, Om D konsumsi vitamin D nggak? Gue konsumsi dan sama dokternya gue Gue juga. dikasih lagi vitamin D. Iya. Jadi Iya, memang kayaknya vitamin D itu tuh harus terjaga dengan baik ya. Cuman benar. apa ya? Ya gue sih berterima kasih sama dokternya, gue bayar sih 25.000. Tapi dokternya kayaknya kurang komunikatif deh. Dingin gitu tuh bahasa komunikasinya ke gue. Malih, itu pakai teks, bahasa teks. Lu mau apa kasih emotikon-emotikon dokter di Halodoc? Gila ya lu. Apa, huruf vokalnya banyak kayak misalnya halo kak gitu. Oke kak gitu. Lu pingin gitu Halodoc? Hah? Enggak. Ya enggak, awalnya kan gue gini, selamat pagi ada yang bisa saya bantu? Dia gitu, gue gini, pagi dok, saya dengan D, saya ceritain runut ya dok. Terus Dimohon ditunggu jawabannya kak gitu. Ya udah gue ceritain. Jadi dok, hari Minggu tuh kan saya pulang gereja, saya nemenin ponakan saya baptisan air. Saya udah rasa agak demam tuh dok gitu. Tapi karena perayaan ponakan saya, jadi saya pergi ke bright spot. Hari Senin saya demam, bla 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 bla. Dia baru bahas. Oke kak, berikut adalah resep obatnya ya, harap dilakukan. 3 hari tidak ada perubahan, bisa lakukan tes darah. Terus, lu berharap dia apa? Ya ampun, bright spotnya seru nggak kak? Gitu. Apa gimana? Atau lu mengharapkan kayak salam buat salam buat keponakannya yang habis baptis air ya kak? Ya, Gitu. gue berharap ya, oh itu kayaknya ini deh pak, gitu, kek, apa kek, gitu. Ini enggak, emang robotik sih ya, robotik aja. Iya namanya 25.000 ya, Bo. Lo kalau lu mesti bayar 1 juta, dia jawabnya begitu, boleh lo banting tuh apps. Ini cuma bayar 25.000 lo ngarep pengalaman VVIP. Suka ngadi-ngadi, aduh dan. Oh, ini pagi-pagi ada yang udah mulai chat-chat ngajak ribut ya. Aduh dan dijaga komentarnya Aduh dan. Kalau nggak suka jangan nonton. Udah tontonan gratis, mulutnya nggak bisa dijaga. Aduh dan. Apalagi yang salah? Kalau mau yang ramah ada Halode, tapi lagi dibikin apps-nya, mau nggak? Nah, kita tuh janji loh. Apa tuh? Gimana trik lo melayani adik-adik? Gue tuh nggak sanggup. Melayani, gue nggak suka ya kata-kata lo, pemilihan kata lo. Bukan ya, engaging with adik-adik. Engaging. Gini, kita berangkat harus dari sebab akibat dong. Oke. Kan kenapa sih kok kita membahas soal bagaimana menghadapi si veteran ini menghadapi adik-adik kan gitu ya. Mm-mm. Nah, kan harus ada contoh kasus dulu. Emang kenapa sih adik-adik ini kok sampai harus dibahas gitu? Sobat Oh. Gen Z itu kalau katanya Yamilicious. Sahabat Gen Z, betul. Sobat Gen Z. Nah, kenapa? Kenapa lo sampai mendedikasikan siaran kita hari Jumat ini membahas soal bagaimana dealing dengan adik-adik? Karena di dalam dunia pekerjaan, gue tuh masih terkaget-kaget dengan masih terkaget-kaget berusaha menemukan cara komunikasi yang tepat dengan sahabat Gen Z ini, Kak. Yang lo lihat tuh apa? Yang lo rasa tuh apa? Apakah kayak misalnya mereka tuh kok kayak nggak tedeng aling-aling, kok nggak ada unggah-ungguh atau apa gitu? Iya, nah aku breakdown ya, Kak. Boleh. Nah, gini kan enak, ya kan? Jadi kayak seminar gitu, kayak simposium jadi. Iya, Kak. Nah, jadi adik-adik Gen Z yang pada nonton bisa belajar kalau ternyata yang tua-tua tuh kaget-kaget dengan cara lo berkomunikasi gitu. Emang mereka nggak kaget ngadepin lo? Kaget juga. Gua rasa. Jadi kita salaman dulu dong. Bener. Gimana? Apa? Misalnya gitu ya, mereka tuh cenderung pukul rata aku kamu ke semua. Ini yang gue lihat ya. Kan kayaknya kalau dengan peers mereka ngomong tuh kamu, aku gitu. Nah tapi kalau dengan gue yang usianya seumur bapak lo kamu, gue tuh merasa kayak anjrit, lu nggak sopan ya gitu. Tapi gue mau komplain,
gue takut disangkain gila tua banget loh gitu. Nah menurut kakak apa tuh yang harus aku lakukan? Sebentar, bertanya dulu. Harusnya kalau misalnya yang lebih muda, manggil yang lebih tua tuh nggak boleh aku kamu. Harusnya apa kalau gitu? Setahu aku sih zaman dulu kalau yang tua itu dipanggilnya Mas, Mbak, Bapak, Ibu. Mas, aku gini ke kamu boleh nggak? Gitu boleh? Boleh. Tapi mereka gimana? Mereka tetap pakai mas kan? Enggak, jadi udah nggak ada tuh sapaan Mas Mbak, langsung kamu boleh naik panggung sekarang. Hah? Oh oke deh. Gitu. Itu tuh kekagetan gue. Terus gue pikir, lu nggak sopan banget ya. Terus gue dengerin, oh ternyata dia ngomong sama teman-temannya emang begitu semua tuh gitu. Jadi dia pukul rata aja wet gitu. Nah tapi sebagian sekarang udah mengganti dan cari aman dengan kakak, which is I think adalah a nice segue ya ke dalam perbedaan itu. Relate ya? Ya, relate ya. Iwet mungkin nggak pernah tuh mengalami itu. Lo nggak pernah ya mengalami itu? Mereka masih aku kamu juga ke gue, tapi tetap ada sebutan masnya gitu di depan. Gitu, dan gue nggak masalah sih, kayak misalnya gini, Mas, aku udah bikin ininya ke gini nanti kamu cek ya Mas. Gitu. Terus Mas, udah dicek belum decknya? Aku soalnya mau gini nih. Kamu baca dulu ya, gitu. Ada. Oh iya. Karena katanya vibe lu tuh kebapaan, wet. Jadi orang tuh udah langsung di vaultnya bapak gitu. Ih, asik banget ya, Pak. Oh gitu. Kalau lu keapaan ya? Hah? Kelilipan kali ya kalau lu ya. Kan kalau gue kebapaan, lu apa kelilipan kali ya? Gitu. Terus apalagi ya pengalaman gue dengan Sobat Gen Z ini yang membuat... Enggak, sebentar. Ini arahnya tuh kemarin bukan Sobat Gen Z dalam pekerjaan menurut gue. Gebetan. Iya, ini Sobat Gen Z kepada gebetan yang mau kita bahas. Enggak. Lo keluar dari konteks, nggak mau. Oke, lu pikir gue takut mau ngomongin gebetan, Sobat Gen Z? Gue lu tantangin. Menado tulen gini sih. Ayo, mau apa? Ya cerita, problem lo apa sama mereka? Gak pernah lah, gue gak demen dedek-dedek. Kenapa? Nah itu berangkat dari situ. Kenapa lo gak demen sama mereka? Gak sabar lo tuh. Apa? Gak sabar. Oh ya dari dulu emang gue gak demen sih dedek-dedek. Wet. Gini ya. Yang lebih tua dari lo udah gak mau sama lu tuh udah peot. Ouch. Gue tuh, nah bener tuh apa yang lu bilang, nggak bisa ngemong adik-adik. Iya emang, gue tuh nggak bisa ngemong, wet. Gue tuh kayak, mendingan bahas itunya. Apa susahnya ngomong mereka? Nah, apa susahnya ngomong mereka? Nggak tahu dari dulu kayaknya gue nggak punya. Lu tanya sama adik gue deh. Adik gue juga pasti langsung bisa bilang instinctively, gue tuh bukan kakak yang pandai ngomong. Justru adik lo yang ngomong, lo gue lihat ya. Gue nggak suka ngomong, ngededein orang gitu tuh. Gue nggak demen banget. Nggak sabaran gue ngededein orang gitu. Ponakan gue aja dari kecil tuh I treat them as a human being whole. Gue nggak pernah tuh, nggak bisa gue gini. Sayang, sini mau makan apa? Nggak harus gitu juga. Gitu, nggak bisa gue. Gue tuh, jadi dari nggak tahu ya kalau, nah emang bener apa kata lu? Kalau gue bicara gebetan, kayak, gue ditinggal. Udah dibuka tadi? Enggak, udah dibuka. Si cabi biasa. Terus udah lo udah apa? Dan bener apa kata lu, kalau gue mau ngomongin cari jodoh, mau kenalan gebetan, emang harus belajar gue main sama dedek-dedek dan ngomong dedek-dedek. Karena yang seumuran gue udah ogah sama gue. Iya, itu benar. Gini,
apa dari mereka, biar gue tahu gitu ya, gimana maksud gue, biar gue bisa berbagi cerita. Apa dari dede-dede ini atau dari adik-adik ini yang membuat lo kayak, apaan sih? Gitu. Menyak-menyek. Enggak semuanya, menyak-menyek. Gitu. Lu salah orang. Oke. Ya kan lu nanya dong, boleh dong gue jawab sesuai pengalaman gue. Jangan judging dong. Nggak usah ngegas. Dia nanyanya nggak usah terlalu tajam gitu. Apa yang lagi membuat Mas Dev merasa nggak nyaman? Babek! Rambut lo nggak keluar-keluar, nggak usah lo gini-gini. Gue keringetan. Gue baru minum paracetamol. Oke. Jadi menurut lo mereka menyak-menyek? Sama sebetulnya ya, above all else yang paling mengganggu buat gue dari harus ngomong adik-adik adalah problem hidup mereka tuh menurut gue bukan, gue merasa bahwa PA pengen rasanya yang gue omongin gini, PA yang lu jadikan problem hidup itu sesungguhnya dan seutuhnya bukanlah problem kehidupan yang hakiki, paham? Gitu. Nggak boleh gitu, nggak boleh gitu. Nah, mereka kan belum seumur kita. You know? Ini sebuah contoh ya, sebuah contoh yang muncul di kolom komen kita. Apa? Tadi tuh kan kita obrolan sayang ya, yang pas gue bilang ini, Mas Dev tuh lagi merasa nggak nyaman apa, yang lo ngegas-ngegas itu gitu ya. Buruh bahagia bilang ini, Kak Iwet gaslighting ke Kak Dev kalau ngobrol nih gitu. Emang? Emang? Emang Iwet tuh begitu. Itu tuh Iwet. Iwet itu merefleksikan pancaran luka hati batinnya dia ke gue. Apa? Ih, lebay anjir. Enggak, kalau menurut gue part itu gini. Gak tahu ya, tapi emang tipe orang tuh beda-beda sih pada akhirnya. Nah, kalau gue tuh mungkin memang gue dari dulu kan memang kepingin punya adik, Bo. Oh. Gue tuh dari dulu kepingin punya adik, itu nomor satu. Terus yang kedua, nggak tahu ya, ini menurut gue penyakit nih. Apa tuh? Lo tahu superhero syndrome nggak? Itu lo ya? Iya. Jadi gue tuh seneng kalau ngerasa dibutuhin sama mereka gitu. Oh my god. Iya. Iya. Kayak misalnya ini gue melihat gitu kayak di keluarga gue gitu ya, di keluarga gue. Gue sama sepupu-sepupu gue. Posisi gue tuh kan di tengah ya, Bo. Kakak-kakak sepupu gue sama di bawah adik-adik sepupu gue. Gue tuh di sini. Nah, gue tuh entah kenapa seneng tuh. Justru mendekat ke bawah. Terus ngomong mereka gitu kayak, "Oke, we are in this together, guys." Gitu. Iya, gue seneng tuh. Terus nanti yang mereka, "Mas, ini gini. Ada yang manggil gue juga, "Wait, Mas, tolong ini. Itu tuh si tante ini gini. Oke, udah tenang. Ntar gue ngomong." Gitu. Gue seneng tuh. Iya, itu tapi kan adik-adik sepupu ya. Kalau adik-adik gebetan? Nah, gue pukul rata. Semua gue begitu. Oh, jadi lu memang sudah memposisikan diri lu sebagai om? Iya, sebagai kakak. Oh, oke. Itu gue seneng tuh. Jadi bahkan dulu waktu gue mulai kerja gitu ya. Terus tiba-tiba kan ada yang junior masuk tuh. Kenapa lo? You just mess up my imagination. Lu sebagai om dengan sepupu-sepupu lu, tapi you are also dating them. Oh, you. Ada beberapa dari teman-teman adik sepupu gue yang memang gue kepet. Oh God, Iwet. Itu sampai sepupu-sepupu gini. Please stop. Oke? Stop. OMG. Mereka sampai kayak stop it. They are freak out gitu. Gila, teman-teman sepupu lu gebet. Oh. Pantes. Ya udah. Makanya gue seneng tuh kalau misalnya sepupu-sepupu gue lagi pada kawinan, terus mereka bilang ini, "Ada after party, lo mau ikut nggak?" "Mau!" Begitu. Gue kalau bisa pilih nggak datang ke resepsinya, gue datang ke after partinya aja. Oh ya udah, berarti selamat ya, lu udah memutuskan menjadi gadun.
Oke. Kalau gue tuh mungkin karena lu bisa meleburkan dua dunia itu ya, Wet. Maksudnya Iya. ya udah aku sebagai kakak aja gitu. Kakak ke saudara dan hubungan saudara juga bisa lu gebet. Nah kalau gue tuh nggak bisa kan. Kan gue tuh dunia gue kan kotaknya selalu jelas hitam putih kan. Iya. Adik-adik tuh gue kayak ngangon ponakan ya. And I don't date my ponakan. Jangan dibayangin gitu. Treat them as human, like whole. You know, not human. Human, you know. Tapi juga gue nggak berusaha terus kemudian jadi seperti mereka ya. Dalam artian gini, misalnya kayak gue ikut gitu ke after party-nya mereka gitu ya. Gue terus nggak yang kayak berusaha wow gitu atau dandan seperti mereka juga enggak. Maksud gue juga I'm just being myself. Kalau gue capek ya gue duduk gitu. Terus gue kayak terus mereka gitu datengin tua gitu. Gue bilang ya iyalah gue gitu. Ya gitu. Ya. Jadi lu bisa tuh, you can imagine yourself pacaran dengan orang yang usianya 20 tahun lebih muda dari lo. Bisa. Kayak Madonna gitu. Lu tau kan Madonna pacarnya umur berapa? Tahu. Makanya kan gue sibuk suntik-suntik. Oh wow, bisa ya? Biar nggak terlalu jomplang gitu. Bisa. Kayak share gitu. Why not? Oh wow. Iya. Nah, ini ada yang bilang gini, Kak Iwet cepat berbaur ya. I think that is one of my forte. Apa berbaur? Iya. Gue kayak melebur aja gitu, kayak gitu, udah. Gue tuh kayak Leonardo DiCaprio, ada yang bilang tuh. Bagian mananya, Mali? Ya mungkin dating yang muda-muda. Oh. Ya kalau ada rambutnya, gue nggak ada rambutnya, lo jangan fisik dong. Bukan. Gila ya lo. Ada yang gini, Mas Iwe tuh kayak Syekh Puji. Aduh, siapa ya? Anjir. Kayaknya the name ring a bell ya. Saha eta teh ya? Udah nggak usah ditanya. Oh iya. Ntar salah lagi. Iya benar. Iya, tapi kalau gue tuh kayak gitu, maksud gue kayak ya udah. Semua orang tuh kan kayak memang ada periodenya ya, menurut gue. Ya kan? Ada masanya memang yang lo ingin look up, ada masanya lo mau yang sepantaran, ada masanya juga lo mau yang ngelihat lebih muda. And I learn a lot from them. Good for you. Iya, jadi gue agak paham gitu kayak, oh kenapa mereka begini tuh soalnya gini, soalnya gitu. Gini, don't get me wrong, kalau sebagai temen, sebagai kolega, gue belajar. Iya. Maksudnya I learn from the younger generation. I am still learning up until this point. Gue masih belajar bahkan gitu. Tapi kalau dalam hubungan asmara belum gue. Gue belum berani untuk masuk ke dalam pool itu. Dating somebody 20 years younger than me. Gue kan 47 ya, 20 tahun lebih muda dari gue itu berarti sekitar 20-an lah gitu. Belum tuh gue. Belum tuh. Oh ya. Belum. Kayaknya nggak bisa membayangkan juga sih gue gitu. Iya. Kayak gue ngedengerin gitu ya. Ada temen gue gitu cerita gitu Wet ya. Kan ini dia gebetannya tuh anak-anak segitu. Kan ini Dua Lipa lagi mau konser kan. Gue juga jadi tahu gitu ya. Terus obrolan conversationnya tuh gue ngedenger aja pengen gue jambak temen si brondongnya dia pengen gue jedotin tau gak lo ya. Conversationnya tuh gini, ih sebel banget deh, masa nggak bisa nonton lagi sih, nggak kedapatan lagi nih, nggak cukup nih budgetnya, kalau nontonnya harus di-cut mah jauh banget, mendingan nonton di YouTube, aku kan pengennya nontonnya dari deket. Terus temen gue bilang gini, ya beli semampunya aja sih, ya tapi nggak berasa, vibe-nya tuh nggak asik, nggak dapet. Pengen lu jedotin nggak? Pengen gue jedotin rasanya, Malih beli tiket tuh sesuai kemampuan. Kalau lu merengek pengen beli tiket di depan tapi duit lo cuma bisa di belakang, lu berharap apa solusi dari konversasi ini? Oke, gue juga punya ukuran dan gue juga punya takaran. Yang model gitu-gitu juga gue nggak suka. Tapi jangan lu pukul rata, nggak semua dari mereka kayak begitu. Iya, itu tuh contoh kecil dari, aduh problem hidup lo tuh kayaknya. Nggak, maksud gue gini, yang lo lihat itu menurut gue memang lo ketemu sama adik-adik yang memang nyari
tujuan hidupnya dibiayain. Maaf ya, I'm so sorry. Maaf banget nih. Gue nggak nyari yang kayak gitu. Ngerti nggak lo? Karena kan adik-adik itu nggak semuanya loh. Cita-cita hidupnya mau dibiayain. Ada juga yang punya dignity untuk enggak. Gue tuh mau berkarya, gue mau cari uang, gue mau punya karir yang bagus, sehingga gue bisa membiayai hidup gue. Itu ada yang kayak gitu. Nah, gue nyarinya yang kayak gitu. Kalau gitu, just to be clear, boleh nggak sih kita simplify this dating game? Gue punya usul, ya. Boleh. Usul. Makanya dedek-dedek yang minta dibiayain sama dedek-dedek yang mandiri, boleh nggak sih di dating apps atau ketika ketemu itu kita berikan pertanda?